Bayangkan, seorang perempuan muda diikat di batang pohon besar, tepat di depan masjid. Tubuhnya gemetar, wajahnya lebam, pakaiannya basah kuyup oleh air comberan yang baru saja disiramkan warga. Matanya tak berhenti mengalirkan air mata, bukan karena sakit fisik, tapi karena hatinya remuk. Di sekelilingnya, orang-orang meneriakkan caci maki, bahkan mertuanya sendiri berdiri paling depan, menuduh dan menghina tanpa ampun. Sementara itu, sang suami hanya berdiri membeku, antara percaya dan tidak terhadap fitnah yang mengarah ke istri yang dulu ia janjikan akan ia lindungi. Tapi, benarkah dia mencuri uang kotak amal? Ataukah ini hanyalah awal dari fitnah keji yang akan terbongkar pada waktunya? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Desa itu tenang, damai, dan penuh tawa, setidaknya bagi mereka yang hidup tanpa tekanan. Tapi bagi Sari, hari-hari terasa bagai neraka kecil yang harus ia lalui dengan sabar. Sejak menikah dengan Budi, hidupnya berubah drastis. Harapan untuk mendapatkan kasih sayang dari mertua justru dibalas dengan hinaan, sindiran, dan beban yang seolah tak ada habisnya. Bu Marni, ibu kandung Budi, adalah wanita yang keras hati dan penuh curiga. Sejak awal Sari masuk rumah itu, ia sudah dianggap sebagai orang asing, bukan bagian dari keluarga. Apapun yang dilakukan Sari selalu salah di matanya. Masak kurang garam, salah. Cuci baju sore, salah. Salaman dengan tetangga pria tua, langsung dianggap tak tahu malu. Namun Sari memilih diam. Ia percaya, selama niatnya baik dan tulus, Allah akan membukakan jalan. Budi, suaminya, sebenarnya lelaki baik. Tapi sayangnya, ia terlalu penurut pada ibunya. Setiap Sari mengadu, Budi hanya menjawab dengan kalimat pendek. Sabar ya, nanti juga ibu luluh. Tapi bertahun-tahun pun tak pernah ada yang luluh. Yang ada, luka di hati Sari semakin dalam. Suatu hari, kejadian yang mengubah segalanya pun terjadi. Waktu itu warga sedang ramai melaksanakan sholat duha berjamaah di masjid kampung. Sari ikut hadir, karena ia memang dikenal rajin beribadah. Namun tanpa diduga, setelah sholat usai, salah satu pengurus masjid panik. Uang kotak amal hilang. Barusan masih penuh, sekarang kosong. Warga geger. Bisik-bisik mulai terdengar. Lalu tiba-tiba, suara lantang Bu Marni memecah suasana. Itu pasti kerjaan si Sari. Aku lihat dia yang terakhir keluar dari masjid. Seketika semua mata tertuju pada Sari yang berdiri terpaku di dekat tiang masjid. Hatinya langsung mencelos. Demi Allah, saya tidak ambil uang itu, Bu. Tapi siapa yang percaya saat suara yang menuduh lebih keras daripada suara yang membela diri? Bu Marni terus mendesak. Selama ini aku udah curiga. Bawaannya sok alim, tapi licik. Lihat aja, uang masjid pun dia embat. Warga yang terprovokasi langsung menarik lengan Sari, membawanya ke depan halaman masjid. Tanpa ampun, mereka mengikatnya di pohon besar. Sari menjerit, menangis, memohon. Tapi tak ada yang peduli. Bahkan Bu Marni berdiri paling depan, menyiramkan kalimat-kalimat pedas penuh kebencian. Wajah Sari pucat, tapi ia tetap bersikeras. Saya nggak curi, demi Allah saya nggak curi. Namun teriakan kebenaran tak terdengar, saat fitnah sudah lebih dulu dipercaya. Sari masih terguncang. Tubuhnya terikat kencang di batang pohon, tangannya terentang ke belakang, dan pergelangan tangannya sudah memerah. Nafasnya berat, bukan karena tali yang menjerat, tapi karena luka batin yang terasa seperti belati menancap di dada. Warga terus berteriak. Beberapa bahkan mulai melemparkan cemoohan kasar. Ngaku aja, Sari, malu-maluin perempuan.
Uang masjid kok digasak. Pantas aja tiap hari sok alim, ternyata maling berkedok syolehah. Sari hanya menunduk, matanya sembab. Ia sudah lelah menjelaskan. Lidahnya keluh. Tangisnya tak lagi terdengar, karena sudah terlalu sering ia menangis tanpa ada yang peduli. Di antara kerumunan itu, Bu Marni berdiri paling depan, bersedekap dengan wajah penuh kemenangan. Seolah apa yang ia tunggu selama ini telah tiba. Dulu aku udah bilang, perempuan itu nggak bisa dipercaya. Manis di depan, busuk di belakang. Sekarang buktinya jelas. Teriak Bu Marni, menyulut amarah warga. Wajah Sari menghadap ke tanah. Debu dan daun kering menempel di pipinya yang basah. Sesekali tubuhnya gemetar. Di dalam hati, ia terus memohon. Ya Allah, kalau aku memang difitnah, bukakanlah aib orang yang memfitnahku. Beberapa warga mulai menyiramkan air dari ember kotor. Tak cukup dengan kata-kata, kini tubuh Sari dibasahi air comberan yang diambil dari got belakang masjid. Bau busuk menusuk hidung, menyatu dengan rasa sakit yang tak tertahan. Sari berteriak pelan, menggigil. Saya tidak curi, demi Allah saya tidak curi. Tapi bagi mereka yang telinganya telah dibutakan oleh prasangka, semua pembelaan hanya terdengar seperti kebohongan. Di tengah suasana panas itu, Budi akhirnya muncul. Nafasnya terengah. Ia mendengar kabar bahwa istrinya dituduh mencuri dan segera berlari dari ladang tempat ia bekerja. Namun yang ia lihat membuat tubuhnya limbung. Sari, istrinya, wanita yang ia nikahi dengan janji untuk melindungi, sedang terikat di depan masjid, dikerumuni warga, dengan tubuh basah dan wajah penuh luka. Sari. Budi berlari menerobos kerumunan. Namun sebelum bisa mendekat, Bu Marni menghadangnya. Kamu jangan ikut campur. Bud, istrimu ini maling. Dia udah memalukan keluarga kita. Mau kamu bela juga? Budi terpaku. Pandangannya berpindah dari wajah ibunya yang penuh amarah ke Sari yang terisak diam. Sari, benar kamu nggak curi? Sari mengangkat wajahnya. Matanya menatap suaminya dengan luka yang dalam. Aku nggak curi, Mas, aku nggak curi apa-apa. Hening sejenak, tapi hanya sejenak. Bu Marni kembali bersuara, lebih tajam. Jangan percaya. Perempuan kayak dia pasti licik. Lihat aja, sekarang aja dia bisa akting kayak gini. Lagian, siapa lagi yang terakhir keluar dari masjid selain dia? Kebimbangan mulai menghantui Budi. Di satu sisi, hatinya ingin mempercayai istrinya. Tapi tekanan dari ibunya, tatapan warga, dan situasi yang begitu kacau membuat pikirannya goyah. Ia menunduk. Ia tak sanggup berkata apa-apa. Sari menatapnya lama, dan disitulah hatinya benar-benar hancur. Orang yang ia harapkan menjadi pelindung, justru ragu padanya. Bahkan ketika dunia menjatuhkan, suaminya hanya diam. Mas, aku mohon, percaya sama aku. Namun suara Sari seperti bergaung di ruang kosong. Warga semakin yakin bahwa Sari bersalah. Buang aja dia dari kampung ini. Dia bikin aib. Nggak pantas tinggal di sini. Bu Marni hanya tersenyum tipis. Hatinya merasa puas. Tak peduli apakah tuduhannya benar atau tidak. Yang penting, ia berhasil menjatuhkan menantunya. Namun tanpa ada yang tahu fitnah yang ia tanam hari ini, akan menjadi azab yang menjemputnya nanti. Sore menjelang. Langit mulai muram, seolah ikut bersedih menyaksikan ketidakadilan yang terjadi di depan masjid desa. Sari masih terikat, tubuhnya basah dan berbau tak sedap. Embusan angin menyapu wajahnya yang pucat, menyeka air mata yang tak kunjung kering. Budi berdiri mematung. Ia ingin maju, ingin melepas tali yang melilit tubuh istrinya, namun langkahnya berat. Di belakangnya, suara Bu Marni terus menghasut. Kalau kamu tetap bela dia, jangan harap kamu masih kuanggap anak. Ucapan itu menghantam dada Budi. Ia menatap wajah ibunya, lalu wajah Sari. Antara cinta dan bakti, antara hati dan tekanan.
Tapi ia diam. Diam yang bagi Sari terasa seperti pengkhianatan paling dalam. Tiba-tiba, seorang warga maju ke tengah kerumunan. Kita nggak bisa tinggal diam. Ini kampung santri. Kalau ada pencuri di antara kita, harus kita singkirkan. Apalagi dia udah berani-beraninya maling uang masjid. Suasana memanas. Sorak-sorai warga kembali bergema. Mereka sepakat. Sari harus diusir. Tanpa ampun, dua orang lelaki melepaskan tali dari tubuh Sari, bukan untuk membebaskannya, tapi untuk mengiringnya keluar dari desa. Keluar kamu. Jangan injak kampung ini lagi. Bawa suamimu sekalian kalau mau. Sari terhuyung. Kakinya lemas. Langkahnya goyah. Tubuhnya basah kuyup. Rambutnya berantakan. Dan napasnya masih sesenggukan. Ia memandang Budi sekali lagi. Matanya seolah berkata, "Apakah kau akan membiarkanku sendiri?" Dan pada detik itu, Budi menatap ibunya. Lalu menatap Sari. Dengan langkah ragu, ia maju, menggenggam lengan istrinya yang lemah. "Aku ikut kamu, Sar." Sari menoleh pelan. Tak berkata apa-apa, hanya menunduk dan menangis. Tapi kali ini bukan karena fitnah, melainkan karena luka di hati yang terlalu dalam, bahkan untuk ditangisi. Warga berteriak marah. "Budi ikut maling. Biarkan saja. Mereka cocok, sama-sama pembohong." Bu Marni hanya ternganga. Ia tak menyangka anaknya akan memilih istrinya ketimbang ibunya. "Budi, kamu pikir kamu bisa hidup tanpa aku? Jangan pernah kembali kalau kamu sudah pergi." Namun Budi tak menoleh lagi. Ia menggandeng Sari yang berjalan pelan, melewati lorong kampung, menuju gerbang kecil yang menjadi batas desa. Sepanjang jalan, tatapan warga bagai panah yang menusuk. Namun langkah mereka tak terhenti. Sore itu, langit semakin gelap. Hujan turun pelan, membasahi tanah, seolah ikut membersihkan luka-luka yang tertinggal di belakang. Sari menggenggam tangan Budi erat-erat, dan berbisik pelan. "Terima kasih. Meski kamu terlambat percaya, tapi kamu tetap memilih aku." Budi hanya diam. Ia tahu luka ini takkan mudah sembuh. Bukan hanya luka di tubuh Sari, tapi luka dalam kepercayaannya yang dulu goyah. Mereka melangkah menjauh dari desa. Tanpa arah, tanpa tujuan. Tapi dengan satu tekad. Kami akan mulai dari nol, meski dunia pernah menjatuhkan kami serendah-rendahnya. Dan di balik tirai hujan itu, sebuah kebenaran perlahan mulai bergerak. Karena tak ada dusta yang bisa sembunyi selamanya. Dan Allah tak pernah tidur. Hari-hari berlalu. Sari dan Budi kini tinggal di sebuah rumah gubuk milik seorang kawan lama Budi di desa sebelah. Rumah itu jauh dari layak. Atapnya bocor, lantainya tanah, dan dapurnya hanya tungku kecil yang tak punya banyak bahan untuk dimasak. Namun justru di sanalah, Sari bisa bernapas sedikit lebih lega. Meski luka batinnya belum kering, setidaknya di tempat itu tak ada tatapan sinis. Tak ada tuduhan. Tak ada ibu mertua yang memandangnya bagai musuh. Namun malam-malamnya masih sering diisi tangis. Sari kerap terjaga dalam gelap, memeluk lututnya sendiri, menahan sesak yang seolah tak pernah reda. Budi beberapa kali terbangun dan memeluknya, berbisik pelan. "Maafkan aku, Sar. Maaf aku pernah ragu sama kamu." Sari tak pernah menyalahkan Budi, tapi diamnya lebih menyakitkan dari apapun. Ia hanya menjawab lirih. "Aku nggak butuh pembelaanmu waktu semua orang ikut menghina. Aku cuma butuh kamu percaya. Itu aja." Di sisi lain, kampung tempat mereka diusir mulai kembali tenang. Bu Marni kembali menjadi sosok vokal di lingkungan. Dengan bangga ia menyebut dirinya telah menyelamatkan masjid dari pencuri. Bahkan ia menyebar cerita bahwa anaknya kini tersesat ikut perempuan maling. Namun Allah punya cara yang tak pernah bisa ditebak. Pada suatu malam, suasana masjid kembali geger. Seorang marbot yang tengah membersihkan ruang depan menemukan kotak amal dalam keadaan terbuka, dan isinya hilang. Lagi. Panik.
Itu reaksi pertama para warga. Mereka saling pandang, saling menuduh. Tapi tak ada nama Sari dalam pembicaraan. Karena Sari sudah pergi, diusir, dihina, dicaci. Jangan-jangan malingnya masih ada di antara kita. Ucap seorang bapak tua. Kabar itu menyebar seperti api yang membakar ranting kering. Tapi tak seorang pun tahu bahwa malam itu, Bu Marni keluar diam-diam dari rumah. Ia menyusuri lorong gelap dengan langkah cepat, membawa sebuah kantong plastik lusuh. Tak ada yang tahu. Tapi di balik pohon pisang, seorang anak kecil, cucu tetangga sebelah, melihat bayangan gelap menyelinap ke arah masjid, lalu pergi terburu-buru. Anak itu tak bicara apa-apa, tapi matanya merekam semuanya. Pagi harinya, warga kembali gaduh. Bu RT datang dengan suara tinggi. Uang kotak amal hilang lagi. Ini udah keterlaluan. Warga mulai resah. Satu persatu mulai bertanya, siapa pelakunya? Mereka mencari jejak. Tapi tak ada yang mencurigakan. Sampai akhirnya seorang tetangga melihat Bu Marni membuang sesuatu di kebun belakang. Bungkusan plastik yang sama persis seperti yang dilihat anak kecil semalam. Namun tak ada yang berani langsung menuduh. Mereka hanya menyimpan rasa curiga, menunggu celah kecil agar kebenaran yang selama ini terkubur bisa menguak dari balik tanah yang mereka injak bersama. Dan Sari, di desa seberang, ia mulai mengaji anak-anak kecil, walau hanya duduk bersila di teras bambu yang sempit. Suaranya lirih, tapi lembut. Wajahnya tak lagi semuram kemarin, karena ia percaya, yang benar tak perlu teriak. Yang salah, cepat atau lambat akan terbuka. Matahari mulai terbit, tapi bayangan hitam dari masa lalu masih mengintai. Dan di kampung itu, fitnah belum selesai membakar hati. Malam itu, desa kembali senyap. Namun di balik kesunyian, keresahan mengintai setiap hati warga. 2 kali uang kotak amal hilang. 2 kali pula tidak ada pelaku yang tertangkap. Tapi yang membekas di kepala sebagian warga hanyalah satu hal, bahwa dulu mereka telah menyiksa orang yang salah. Di salah satu warung kecil, beberapa ibu-ibu mengobrol pelan sambil menjerang air. Kamu masih ingat Sari nggak? Ingatlah, yang diikat di pohon itu, kan? Iya. Kamu nggak ngerasa aneh? Udah dia pergi, uang kotak amal malah hilang terus. Percakapan itu pelan, nyaris berbisik. Karena siapapun tahu, menyebut nama Sari berarti menyinggung Bu Marni. Dan Bu Marni bukan orang sembarangan. Ia galak, dan mulutnya tajam. Di rumahnya yang cukup besar, Bu Marni duduk tenang. Seolah hidupnya tak terganggu sama sekali. Sejak Sari pergi, ia merasa rumahnya kembali bersih. Tak ada wajah yang membuatnya muak setiap pagi. Tak ada langkah kaki yang ia anggap menjijikan. Tapi, entah kenapa, malam-malamnya tak lagi tenang. Ia kerap terbangun karena mimpi buruk. Suara azan terdengar seperti cambukan. Wajah Sari hadir dalam tidurnya, terikat, menangis, memohon, seperti meminta keadilan. Dan tubuhnya mulai terasa lelah, cepat panas, cepat dingin. Tapi ia abaikan. Ia hanya menganggapnya masuk angin biasa. Sementara itu, pagi di desa sebelah kembali cerah. Sari tengah membersihkan lantai gubuk, sementara Budi sibuk memperbaiki sepeda tua yang kadang ia pakai untuk ngojek sayur keliling. Tak banyak penghasilan, tapi cukup untuk makan hari ini dan besok. Sari tak pernah mengeluh. Di wajahnya mulai terlihat ketabahan yang kian dalam. Ia tak lagi berharap dibela. Ia hanya ingin hidup tenang. Namun Allah mulai menggerakkan hati orang-orang. Di kampung lama, seorang bocah laki-laki bernama Ilham mendekati ibunya. Wajahnya tampak ragu, tapi mulutnya tak bisa diam. Bu, aku lihat lo malam itu. Ada yang masuk ke masjid. Ibunya terkejut. Siapa? Nah, siapa yang kamu lihat? Ilham mengangguk pelan. Kayaknya, itu Nenek Marni. Ucapan itu membuat ibu Ilham membeku. Tapi ia tak langsung percaya. Jangan asal ngomong. Ilham. Bahaya.
Namun bocah itu bersikukuh. Aku lihat sendiri. Dia bawa plastik hitam, terus keluar dari masjid buru-buru. Aku ngumpet di balik pohon pisang. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga beberapa warga. Mereka saling bisik. Tak berani menuduh. Tapi rasa penasaran semakin membuncah. Terutama setelah mereka ingat bahwa yang pertama kali menuduh Sari dulu adalah Bu Marni. Kalau benar, berarti kita udah salah besar. Gumam Pak RT yang mulai merasa ada yang tak beres. Hari berikutnya, warga diam-diam mengikuti langkah Bu Marni saat malam mulai turun. Mereka melihat dari kejauhan. Tubuh Bu Marni tampak terburu-buru. Lagi-lagi membawa plastik hitam. Itu dia lagi, jangan-jangan. Tapi mereka belum sempat mendekat, karena Bu Marni berjalan terlalu cepat dan menghilang di tikungan. Namun satu hal kini menjadi jelas. Fitnah dulu mungkin hanyalah upaya menutup jejak. Dan malam itu, jejaknya semakin jelas. Tinggal menunggu waktu sebelum segalanya terbongkar. Malam itu, angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Langit tampak muram, seolah menyimpan firasat akan pecahnya rahasia lama yang selama ini ditutup rapat. Di sudut kampung, tepat di belakang masjid, beberapa warga mulai diam-diam berkumpul. Mereka tak berniat membuat keributan. Mereka hanya ingin mencari kebenaran tentang siapa sebenarnya pencuri uang kotak amal yang selama ini menghantui kampung mereka. Pak RT, dua pemuda masjid, dan satu warga senior duduk sembunyi di balik pagar bambu. Mata mereka awas, memperhatikan setiap sudut gelap yang biasanya sepi. Dan benar saja, tak lama kemudian, sesosok tubuh muncul dari kegelapan. Langkahnya terburu-buru, tapi gerakannya sangat hati-hati. Di tangan kirinya tergenggam erat plastik hitam. Di tangan kanannya, kunci kecil. Itu Bu Marni, kan? Bisik salah satu pemuda. Pak RT mengangguk. Nafasnya tertahan. Mereka menyaksikan tubuh itu berjalan cepat ke arah samping masjid, lalu masuk dengan cekatan. Tak sampai 10 menit, ia kembali keluar. Namun kali ini plastik hitamnya terlihat lebih penuh dan berat. Detik itu pula, warga yang menyaksikan langsung terpaku. Tak ada lagi keraguan. Astagfirullah, jadi benar dia. Bu Marni tak menyadari dirinya sedang diawasi. Ia berjalan cepat, tapi tak tahu bahwa langkahnya akan segera menuju kehancuran. Namun Allah punya cara yang tak terduga untuk mengungkap kebenaran. Saat Bu Marni hendak memutar arah dan pulang lewat gang belakang, seekor anjing liar tiba-tiba muncul dari semak. Anjing itu bukan anjing biasa. Matanya merah menyala, tubuhnya kurus namun agresif. Lidahnya terjulur panjang, dan air liurnya menetes deras. Bu Marni mematung. Astagfirullah. Pergi kau. Ia mengayunkan plastik hitam ke arah anjing itu, tapi justru membuat si hewan semakin beringas. Anjing itu menggonggong keras, lalu berlari mengejarnya. Allah Akbar. Tolong, tolong, jerit Bu Marni panik. Ia berlari sekuat tenaga, tapi langkahnya tak secepat dulu. Usianya tak muda lagi. Plastik hitam di tangannya sobek, dan dari dalamnya, lembaran uang pecahan 50.000 berserakan di jalanan. Warga yang mengintai dari kejauhan terkejut. Itu uang kotak amal. Ya Allah. Seketika mereka mengejar, bukan hanya karena ingin menolong, tapi juga karena ingin menyaksikan langsung siapa pelaku sebenarnya. Bu Marni jatuh tersungkur di jalan tanah berbatu. Anjing itu menggigit kakinya, mencakar punggungnya, bahkan menarik ujung bajunya hingga robek. Tubuhnya terguling-guling di tanah. Darah mulai mengalir dari betisnya. Jeritannya menggema di seluruh kampung. Tolong, ampun. Saya bukan maling. Saya. Tapi ucapannya berhenti. Nafasnya tercekat. Karena saat ia menoleh ke belakang, warga telah berdiri dalam lingkaran. Menatapnya, bukan dengan marah, tapi dengan keterkejutan yang dalam. Pak RT melangkah maju. Matanya tertuju pada uang yang berceceran. Jadi, selama ini, kamu yang curi uang kotak amal.
Marni. Bu Marni menangis terseduh, tubuhnya bergetar. Tapi tak ada kata yang keluar. Mulutnya keluh. Ia hanya bisa menunduk, menahan sakit di tubuh dan hati yang kini terbuka lebar. Semua sudah melihat. Semua sudah tahu. Fitnah itu kini berbalik arah. Dan pisau yang dulu ia arahkan ke menantunya, kini menusuk dirinya sendiri. Namun warga belum tahu, luka akibat gigitan anjing itu lebih dari sekadar luka luar. Karena malam itu, anjing yang menyerang Bu Marni adalah anjing rabies. Dan tak ada obat untuk hati yang membusuk oleh fitnah, selain azab dari langit. Bu Marni tergolek lemas di tanah. Bajunya compang-camping, wajahnya dipenuhi tanah dan luka cakaran. Darah mengalir dari betisnya, berwarna gelap dan bercampur debu. Anjing rabies yang menyerangnya telah lari ke arah hutan, meninggalkannya dalam keadaan tubuh tercabik dan jiwa yang koyak. Warga berkumpul, tak lagi dengan teriakan, melainkan diam. Diam yang menyesakkan. Uang-uang yang berserakan di tanah kini berbicara lebih keras daripada semua tuduhan masa lalu. Pak RT menunduk, menggenggam satu lembar uang yang terjatuh dekat kakinya. Ini, uang masjid, ini uang jamaah kita semua. Bu Marni berusaha duduk, namun tubuhnya lemas. Pandangannya mulai buram, pelipisnya berdenyut hebat. Suaranya terdengar parau. Saya cuma mau buat bayar utang, saya terpaksa, saya benci Sari karena dia terlalu sempurna, terlalu sabar. Ucapan itu membuat beberapa warga menunduk. Ada rasa bersalah yang menggantung di udara. Tapi rasa marah pun masih menggumpal karena luka fitnahnya terlalu dalam. Salah satu ibu warga maju, menatap Bu Marni dengan getir. Tapi karena kebencianmu, kamu bikin satu perempuan suci diikat, dihina, diusir. Kamu biarkan dia disiksa, padahal dia nggak salah apa-apa. Bu Marni menangis keras. Tangis yang tak lagi memiliki harga diri. Tangis penuh sesal, yang datang terlalu terlambat. Tubuhnya mulai menggigil. Ia mengeluh dingin dan panas silih berganti. Wajahnya pucat, bibirnya membiru. Luka gigitan di kakinya tampak bengkak dan membusuk dengan cepat. Pak RT segera memanggil warga untuk mengantar Bu Marni ke puskesmas terdekat. Namun perjalanan itu terasa panjang. Di atas pikap tua milik Pak Ujang, Bu Marni terbaring dengan tubuh menggigil hebat. Mulutnya berbusa, dan sesekali ia kejang-kejang. Ini bukan luka biasa, ini rabies. Gumam seorang warga yang mengenali gejalanya. Sepanjang perjalanan, suara lirih dari Bu Marni terus terdengar, seperti meracau dalam demam tinggi. Sari, maafkan aku yang buang sayurmu, aku yang sembunyikan kalung perak itu. Aku yang rusakmu kenamu lalu bilang kamu jorok, aku yang salah. Namun semua pengakuan itu kini seperti angin lalu. Karena yang menjadi korban telah diusir, jauh dari mereka, tanpa satupun pembelaan. Sementara itu, di desa seberang, Sari sedang menyalakan lentera minyak di gubuk kecilnya. Ia baru saja selesai mengaji bersama anak-anak. Malam itu langit cerah, dan bintang-bintang tampak gemerlap. Ia tak tahu bahwa di tempat yang pernah ia sebut rumah, orang yang dulu menghancurkannya kini sedang sekarat, dihukum oleh semesta, dipermalukan di depan orang banyak. Dan Allah sedang menegakkan keadilannya. Puskesmas kecil di pinggir desa malam itu sunyi. Hanya satu lampu neon tua yang berkedip di lorong depan. Di dalam ruang perawatan darurat, tubuh Bu Marni tergeletak dengan selang infus menancap di lengan kirinya. Namun kondisinya makin memburuk. Nafasnya tersengal, bola matanya bergerak liar, dan keringat dingin membanjiri tubuhnya. Petugas medis hanya bisa memberi penanganan seadanya. Obat rabies tak tersedia. Mereka sudah menghubungi rumah sakit kabupaten, tapi mobil ambulans pun masih tertahan di lokasi lain karena banjir kecil di jalan utama. Pak RT dan beberapa warga menunggu di luar. Wajah mereka tak lagi marah, tapi kini berganti dengan rasa ngeri. Mereka menyaksikan langsung bagaimana akibat dari kebencian, fitnah, dan keangkuhan. Di dalam ruang perawatan, suara Bu Marni semakin lirih.
Ia meracau dengan suara yang menyayat hati. Ampuni aku. Allah, ampuni aku. Sari. Sari, kamu perempuan baik, aku yang iri. Aku takut kalah dari kamu. Tangannya mencakar udara, seolah berusaha menangkap sesuatu. Tapi tubuhnya makin kaku, otot-ototnya menegang. Perawat hanya bisa memegangi, tapi Bu Marni makin sulit dikendalikan. Air liurnya bercampur darah kecil, dan matanya memutih. Ibu, istighfar. Bu, banyakin istighfar. Bisik seorang perawat muda sambil membimbing zikir. Namun di detik-detik terakhirnya, Bu Marni malah memekik histeris. Itu anjing itu, datang lagi. Jangan gigit aku. Ampun. Tubuhnya menegang keras. Lalu lemas, satu helaan nafas panjang terdengar. Dan hening. Semua yang ada di ruangan menunduk. Suasana mendadak dingin. Bahkan angin malam yang masuk lewat celah jendela terasa menusuk tulang. Bu Marni telah pergi. Dengan tubuh penuh luka, jiwa penuh dendam, dan fitnah yang belum sempat ia tebus. Kematian itu datang tanpa kesempatan minta maaf secara langsung. Tak ada keluarga di sisinya. Tak ada pelukan anak. Tak ada doa dari menantu yang ia sakiti. Kabar kematian Bu Marni cepat menyebar. Warga berkumpul di rumahnya. Tapi tak ada tangis yang pecah. Yang terdengar hanyalah gumaman dan bisik lirih. Inilah azab Allah yang nyata. Apa yang kita perbuat pada Sari, semoga Allah ampuni kita juga. Budi mendapat kabar itu dari tetangganya. Saat ia mendengar bahwa ibunya telah meninggal, tubuhnya gemetar. Ia tak langsung berkata apa-apa. Hanya menatap kosong ke arah lantai tanah gubuk mereka. Sari menghampirinya. Mas. Budi menggenggam tangan istrinya erat-erat, lalu menangis di pangkuannya. Maafin aku, Sar. Allah udah tunjukin semuanya. Aku yang bodoh. Aku yang paling berdosa karena nggak pernah percaya kamu. Sari diam. Air matanya mengalir perlahan. Ia tak pernah berharap azab menimpa mertuanya. Tapi ia tahu, semua yang terjadi adalah cara Allah menyeimbangkan takdir. Malam itu, rumah kecil mereka dipenuhi kesunyian. Tapi di dalam hati mereka, akhirnya ada kelegaan. Karena kebenaran sudah berdiri tegak. Pemakaman Bu Marni berlangsung dingin dan sunyi. Tak ada isak tangis, tak ada pelukan duka. Hanya beberapa warga yang datang, itu pun dengan raut wajah kaku. Mereka menggenggam tasbih di tangan, tapi di hati masing-masing tersimpan gumpalan rasa bersalah yang sulit dijelaskan. Sosok Bu Marni yang dulunya begitu berkuasa di kampung itu, kini terbujur kaku di liang lahat, tubuhnya penuh luka, wajahnya membiru akibat gigitan rabies, dan bau busuk masih tersisa di kain kafan yang membungkusnya. Tak ada anak di sisi jenazah. Tak ada doa dari menantu. Yang tersisa hanyalah kebenaran yang kini menatap semua orang dengan wajah menampar. Sementara itu di desa sebelah, Budi duduk termenung di depan rumah gubuk yang makin reot. Hatinya penuh sesal. Bayangan wajah ibunya terus muncul dalam pikirannya. Wajah tua yang keras, yang tak pernah mau kalah, yang tega memfitnah istrinya hanya karena tak suka dengan kelembutan yang tak bisa ia miliki. Sari duduk di dekat suaminya. Ia tahu, Budi sedang dilanda badai batin. Tapi ia memilih diam. Karena kadang, diam adalah pelukan paling lembut bagi hati yang sedang hancur. Budi tiba-tiba berkata lirih. Dulu aku percaya semua omongan ibu. Aku percaya kamu maling. Padahal kamu tiap malam sujud, nangis di sejadah, dan aku cuma diam. Aku takut dimarahi ibuku. Tapi sekarang Allah udah buka semuanya. Sari menoleh. Matanya merah tapi tenang. Aku udah maafin, Mas. Sejak lama. Tapi aku nggak pernah bisa lupa rasa sakitnya. Budi menunduk. Tangannya menggenggam lutut. Kalau boleh milih, aku lebih baik digigit anjing itu. Daripada jadi laki-laki pengecut yang membiarkan istrinya diikat di pohon, disiram air got, dipermalukan.
Sari menatap suaminya lama, lalu mengusap pelan bahunya. Yang penting sekarang kita masih bisa bangun hidup dari awal. Jangan terus nyalahin diri sendiri. Kita nggak bisa balikin masa lalu, tapi kita bisa perbaiki hari esok. Kata-kata itu seperti cahaya kecil di tengah kabut tebal. Di antara reruntuhan luka, Sari masih sanggup menanam maaf. Sementara Budi mulai menata niatnya, bahwa sisa hidupnya akan ia gunakan untuk menebus semua rasa sakit yang pernah ia sebabkan. Di kampung lama, warga mulai memperbaiki kotak amal dengan rantai dan gembok besi. Tapi mereka tahu, bukan kotak yang perlu dijaga, melainkan hati dan lisan. Karena dari lisan yang tak dijaga, lahirlah fitnah. Dan dari hati yang dipenuhi benci, lahirlah kehancuran. Sejak hari itu, nama Sari tak lagi disebut sebagai pencuri, tapi sebagai wanita yang terzalimi, yang tetap sabar, dan yang akhirnya dibela oleh langit ketika bumi membungkamnya. Namun luka itu belum selesai. Karena masih ada sisa-sisa perih yang harus dibereskan sebelum akhir kisah ini benar-benar ditutup oleh waktu. Hari-hari berlalu, tapi luka yang ditinggalkan fitnah itu masih membekas dalam. Meskipun Sari dan Budi sudah menjauh dari kampung, nama mereka pelan-pelan mulai dibersihkan oleh waktu dan kebenaran. Pak RT datang menemui mereka suatu sore. Ia membawa sembako dan beberapa kain sarung dari warga. Wajahnya penuh rasa bersalah. Sari, Budi, maafkan kami. Kami sudah berlaku zolim. Fitnah itu sudah terlalu jauh, dan kami semua ikut bersalah karena diam. Sari menunduk. Air matanya jatuh pelan. Tapi kali ini bukan karena dihina, melainkan karena hatinya mulai menemukan kedamaian. Saya sudah memaafkan, Pak. Sejak hari pertama saya pergi dari kampung itu, saya tahu Allah tidak tidur. Pak RT mengangguk, lalu menjabat tangan Budi dengan erat. Kami semua ingin kalian kembali. Rumah kalian di sana masih ada. Kalian tak layak tinggal di tempat seperti ini. Namun Budi menoleh pada rumah gubuk yang reot itu. Rumah kecil yang jadi saksi penyesalan dan kebangkitan cintanya kepada Sari. Kami akan pulang, tapi bukan sekarang. Biar waktu yang bicara. Kami masih belum sanggup menatap wajah-wajah yang pernah menghakimi. Pak RT mengangguk. Ia paham. Kadang maaf butuh waktu untuk menjadi bulat. Apalagi jika luka yang ditinggalkan adalah luka yang dipertontonkan di depan umum, disaksikan banyak orang, dan menjadi trauma yang tak mudah dihapus. Beberapa hari kemudian, warga kampung mengadakan doa bersama di masjid. Doa itu ditujukan untuk almarhumah Bu Marni, meski hanya sedikit yang mendoakan dengan tulus. Yang lebih banyak, justru merenung dalam diam, tentang bagaimana fitnah bisa membakar satu kampung dan meninggalkan bara. Seorang ibu yang dulu ikut menyiram Sari dengan air comberan, kini menangis terseduh di sajadah masjid. Ya Allah, aku pernah ikut menyakiti perempuan yang kau lindungi. Ampuni aku. Dan satu persatu, hati warga mulai luluh. Anak-anak kecil yang dulu dicegah bermain ke rumah Sari, kini justru menanyakan kabarnya. Para ibu mulai menyebut namanya dalam obrolan ringan. Tapi kali ini bukan sebagai pencuri, melainkan sebagai perempuan yang luar biasa kuat. Di tempat tinggalnya, Sari terus mengajar anak-anak mengaji. Dengan suara pelan, lembut, dan sabar. Anak-anak itu duduk bersila di lantai tanah, menirukan ayat demi ayat dari mulut Sari yang penuh keikhlasan. Dan Budi, kini bekerja sebagai buruh di sawah. Ia tak malu. Ia tak peduli lagi dengan statusnya yang dulu anak perempuan paling ditakuti di kampung. Baginya, menjadi suami yang menebus kesalahan adalah harga diri yang sebenarnya. Mereka memang belum kembali. Tapi kabar tentang mereka telah kembali lebih dulu. Kabar tentang cinta, kesabaran, dan ketabahan yang tak bisa dihancurkan oleh apapun, termasuk oleh fitnah yang paling keji. Namun perjalanan mereka belum usai. Masih ada luka yang perlu dijahit, dan masih ada kebenaran yang perlu ditegakkan hingga tuntas. Karena pengampunan bukan hanya soal memaafkan orang lain, tapi juga tentang memulihkan diri sendiri.
Langit sore menggantung rendah, dan angin membawa aroma tanah basah. Di dalam gubuk kecil yang mereka huni, Sari tengah menjemur baju sambil sesekali menatap pohon mangga di depan rumah. Daunnya bergoyang pelan. Ia menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan gejolak yang masih ada dalam dadanya. Sudah sebulan sejak kabar kematian Bu Marni menyebar. Tapi luka lama belum sepenuhnya sembuh. Ada bagian di dalam dirinya yang masih terbayang-bayang saat tubuhnya diikat di pohon masjid, disiram air kotor, dan dihina oleh orang-orang yang kini ingin memeluknya kembali. Maaf bisa diberikan, tapi kepercayaan tidak kembali secepat itu, gumamnya pelan. Budi datang dari ladang, bajunya basah oleh keringat, wajahnya legam diterpa matahari. Namun di sorot matanya kini ada ketenangan yang dulu tak pernah Sari lihat. Ia meletakkan sekarung singkong di pojok dapur, lalu menghampiri istrinya. "Besok, aku mau ke makam ibu," ucap Budi tiba-tiba. Sari menoleh. "Sendirian?" Budi mengangguk. "Aku harus ke sana. Harus bicara sama almarhumah. Meski hanya pada tanah dan batu nisan. Aku harus minta maaf, bukan karena semua yang dia lakukan benar, tapi karena aku pernah jadi anak yang tak berani berkata jujur padanya." Sari tak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk. Di dadanya ada rasa campur aduk, antara ikhlas, marah, dan lega yang belum sepenuhnya tumpah. Keesokan paginya, Budi berjalan sendirian menuju makam ibunya. Di tangan kirinya ada seikat bunga kamboja, dan di tangan kanannya ada Al-Quran kecil. Saat sampai di pusara, ia duduk diam, lalu mulai membaca surah Yasin dengan suara yang pelan tapi tegas. Setelah itu ia diam, menatap batu nisan tanpa suara. "Bu, dulu aku takut menyakiti perasaan ibu, sampai-sampai aku menyakiti istri yang aku janji akan lindungi. Dan sekarang aku tahu, aku kehilangan segalanya waktu aku diam. Aku nggak akan biarkan itu terjadi lagi." Ia mengusap air matanya sendiri. Tak berharap jawaban, hanya berharap doanya sampai pada ruh ibunya yang kini tak bisa lagi menyesal, tak bisa lagi memperbaiki. Sementara itu, di kampung lama, ada perubahan kecil yang terjadi. Warga mulai membersihkan masjid lebih rutin. Kotak amal kini dijaga secara bergilir. Dan nama Sari tak lagi diucap dengan bisik-bisik kotor. Bahkan beberapa ibu datang ke rumah Pak RT dan berkata, "Kalau Sari dan Budi mau balik, kita harus sambut dengan hormat. Mereka harus dengar bahwa kami benar-benar menyesal." Pak RT mengangguk. Tapi ia tahu, waktu tak bisa diputar. Yang bisa dilakukan hanyalah memperbaiki yang masih tersisa. Malamnya, saat Budi pulang, Sari menyambutnya dengan secangkir teh panas. Mereka duduk di beranda, ditemani nyamuk dan lampu minyak kecil. Tak banyak yang diucapkan, tapi hati mereka saling bicara dalam diam. "Mas," bisik Sari, "kalau suatu hari kita kembali ke kampung, janji ya, kita datang bukan karena ingin balas dendam, tapi karena kita tahu Allah sudah membersihkan nama kita, bukan kita yang bersihkan sendiri." Budi menoleh, matanya berkaca. "Aku janji. Kita pulang, kalau waktunya memang sudah pantas." Dan malam itu, langit terasa lebih lapang. Karena hati yang sabar akhirnya mulai menemukan tenangnya. Namun langkah mereka belum selesai. Karena di balik tenang itu, Allah masih menyiapkan bab-bab pengujian berikutnya. Tak untuk menyakiti, tapi untuk meninggikan. Pagi itu, suara ketukan pelan terdengar di pintu gubuk. Sari yang tengah menumbuk cabai segera beranjak. Di luar, berdiri seorang lelaki paruh baya, Pak Harun, sahabat almarhum ayah Budi yang dulu sangat dihormati di kampung. Wajah Pak Harun penuh kerutan, tapi tatapannya hangat. Ia menunduk, menyelipkan salam dengan suara pelan. "Assalamualaikum, Sari. Budi ada di rumah?" Sari mengangguk, mempersilakan masuk. Budi keluar dari kamar sambil mengelap tangan. "Pak Harun, ada apa, Pak?" Pak Harun langsung duduk dan menatap Budi lama, lalu berkata dengan suara berat, "Budi, warga kampung minta kamu dan Sari pulang.
Bukan untuk memaksa, tapi untuk menebus kesalahan yang terlalu besar. Kami semua menyesal, terlalu menyesal. Apalagi setelah tahu semua kebusukan almarhumah ibumu. Banyak yang tak bisa tidur sejak kejadian itu. Budi menunduk. Wajahnya mengeras. Rahangnya mengencang. Pak, saya dan Sari bukan orang yang haus penghormatan. Tapi waktu itu, kami diikat. Pak. Diikat. Diludahi. Dipukul. Tanpa bukti. Tanpa ampun. Dilecehkan. Diusir. Apa warga lupa semua itu? Pak Harun menelan ludah. Suaranya bergetar. Tidak, Bud. Justru karena itu kami datang. Kami tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi kami bisa meminta maaf hari ini. Agar besok tidak terlalu terlambat. Sari masuk membawa segelas air. Ia duduk di samping Budi, memegang tangan suaminya erat. Tatapan Sari tidak marah. Ia hanya terlihat tenang, seperti danau yang menutupi ribuan batu tajam di dasarnya. Mas, pulang bukan berarti kita kalah. Memaafkan bukan karena mereka layak, tapi karena hati kita ingin tenang, bisiknya lirih. Budi memejamkan mata. Di balik kelopak itu, terbayang wajah ibunya. Teriakannya, fitnahnya, dan rasa bersalah yang tak pernah hilang. Pak Harun menunduk. Kalau kalian belum siap, tak apa. Tapi izinkan warga datang sendiri nanti, dan minta maaf secara langsung. Beberapa hari kemudian, satu demi satu warga kampung mulai berdatangan ke gubuk kecil tempat Sari dan Budi tinggal. Ada Pak RT, ibu-ibu pengajian, para pemuda masjid, hingga marbot tua yang dulu sempat menggeledah tas Sari dengan kasar. Mereka membawa sembako, beberapa kain sarung, dan wajah penuh rasa bersalah. Tak ada yang bicara panjang. Hanya air mata yang menetes dan tangan yang gemetar mengulur maaf. Dan di tengah kerumunan itu, Sari berdiri paling tenang. Ia mengangguk pelan, lalu berkata dengan lembut, "Saya dan suami saya tidak punya dendam. Kami hanya ingin hidup damai. Tapi maaf, kami belum bisa kembali." Warga hanya bisa menunduk, karena mereka tahu, kebenaran memang sudah tegak. Tapi luka, butuh waktu lebih lama untuk kering. Hari Jumat pagi, udara kampung lama sejuk dan berkabut. Di pelataran masjid yang dulu menjadi saksi fitnah keji, warga berkumpul. Jamaah pria duduk bersila di depan mimbar. Di sisi lain, para ibu duduk rapi dalam barisan. Sebagian sudah memegang tisu untuk menghapus air mata yang tak bisa ditahan sejak subuh tadi. Pak RT berdiri di mimbar kecil. Suaranya gemetar, bukan karena takut, tapi karena malu. Hari ini, atas nama warga kampung ini, kami ingin mengembalikan kehormatan seseorang yang dulu kami injak-injak. Seorang perempuan yang kami hina, fitnah, dan aniaya tanpa bukti, hanya karena kami terlalu mudah percaya pada kebencian. Semua terdiam. Kami ingin menyatakan secara terbuka bahwa Sari bukan pencuri, bahwa semua tuduhan kami dulu adalah fitnah, dan bahwa kesalahan terbesar kami adalah membiarkan dia menderita sendiri, bahkan ketika ia terus berkata jujur. Suara Ishak mulai terdengar dari barisan ibu-ibu. Semoga Allah memaafkan kezaliman kami dan menerima taubat kami yang tulus. Dan jika Sari dan suaminya bersedia, kami ingin mereka kembali. Bukan sekadar pulang, tapi kembali sebagai orang yang kami muliakan dan kami lindungi, bukan kami sakiti. Setelah acara selesai, semua warga berdiri dan mulai berjalan menuju gubuk kecil tempat Sari dan Budi tinggal. Tak ada yang bicara. Hanya suara langkah kaki di tanah yang basah karena embun pagi. Sesampainya di sana, rombongan berhenti. Budi sedang menyapu halaman. Ia langsung tertegun melihat kerumunan yang memenuhi depan rumah. Lalu ia melihat Pak RT maju, membawa kain putih yang dilipat rapi. Ini sorban masjid, Bud. Dulu biasanya dipakai imam. Hari ini, kami ingin memakaikannya padamu sebagai tanda bahwa kamu adalah pemimpin yang sebenarnya. Karena kamu berani memilih kebenaran di tengah tekanan yang paling berat. Budi menahan nafas.
Hatinya gemetar. Sementara itu, Sari keluar dari dalam rumah. Wajahnya teduh. Matanya menatap satu persatu warga yang dulu pernah memaki, menyiram, bahkan meludahi dirinya. Seorang ibu maju, menggandeng anak kecil yang dulu dia larang untuk bermain ke rumah Sari. "Sari, maafkan saya. Saya dulu ikut-ikutan. Padahal saya tahu kamu baik. Tapi saya takut pada Bu Marni. Saya takut dikucilkan." Sari tersenyum. Senyuman itu bukan untuk membalas, tapi sebagai bukti bahwa hatinya tak lagi menaruh dendam. "Saya sudah memaafkan sejak lama, Bu. Karena saya percaya, Allah tak pernah membiarkan dusta menang selamanya." Tangis pecah di halaman itu. Anak-anak memeluk Sari. Para ibu mencium tangannya. Para bapak menepuk bahu Budi dengan hormat. Namun meski semuanya telah meminta maaf, Sari dan Budi tetap memilih untuk belum kembali tinggal di kampung itu. "Biarlah tempat kami kecil, asal hati kami luas. Kami butuh waktu untuk berdamai dengan kenangan." Warga mengangguk, memahami sepenuhnya. Hari itu bukan tentang kembalinya Sari ke rumah lama, tapi tentang kembalinya nama baiknya yang dulu dikubur dalam-dalam, kini diangkat kembali dengan kehormatan. Dan bagi mereka yang menyaksikan, itu bukan hanya keadilan. Itu adalah peringatan bahwa lisan bisa membunuh lebih dalam dari pedang. Hari-hari di kampung terus berjalan. Tapi sejak permohonan maaf terbuka itu, suasana berubah. Warga tak lagi menyebut nama Sari dengan tuduhan, melainkan dengan kagum dan rasa hormat. Bahkan beberapa remaja mulai menjadikan kisahnya sebagai pelajaran hidup. Masjid yang dulu menjadi tempat awal fitnah kini dipenuhi lebih banyak jamaah dari biasanya. Kotak amal tetap dijaga, tapi bukan lagi karena takut dicuri, melainkan sebagai bentuk ikhtiar menjaga amanah setelah pernah tercederai oleh dosa bersama. Pak RT dan para tokoh masyarakat membentuk kelompok pengajian khusus yang membahas tentang bahaya fitnah, akibat dari mulut yang tak dijaga, dan bagaimana Allah bisa membalik keadaan dalam sekejap. Kalau Allah sudah berkehendak, yang di atas bisa dihempaskan, yang diinjak bisa diangkat. Maka jangan pernah merasa paling benar sebelum kebenaran itu sendiri berbicara, ujar Ustadz Karim saat khutbah Jumat. Di rumah kecilnya, Sari tetap mengajar anak-anak mengaji. Tapi sekarang, jumlah muridnya bertambah. Bahkan beberapa dari kampung lama ikut datang, diantar orang tuanya. Mereka tidak malu mengakui bahwa dulu mereka salah. Sari tetap seperti dulu. Sederhana. Tidak membalas dengan sombong. Tidak mencaci. Tidak merendahkan. Ia hanya tersenyum dan terus membaca Al-Quran, karena itulah satu-satunya sumber kekuatan ketika semua manusia meninggalkannya. Sementara itu, Budi bekerja lebih giat dari sebelumnya. Ia kini mulai dipercaya warga untuk membantu mengurus pembangunan musala kecil di desa baru mereka. Perlahan tapi pasti, kepercayaan masyarakat kembali tumbuh padanya. Pada suatu sore, Pak Harun datang kembali. Kali ini ia membawa undangan. "Sari, Budi, besok malam, kami ingin mengadakan tahlilan dan doa bersama untuk almarhumah Bu Marni. Kami sadar, selama ini kami hanya menyalahkan beliau, tapi lupa bahwa kita pun turut andil dalam kezaliman pada kalian." Sari terdiam sejenak, kemudian mengangguk pelan. "Insya Allah kami datang. Karena mendoakan orang yang menyakiti kita adalah bentuk kemenangan yang tak semua orang mampu lakukan." Malam tahlilan itu, Sari dan Budi duduk di antara warga kampung. Tak ada jarak. Tak ada lagi tatapan curiga. Yang ada hanya isak tertahan, kalimat istighfar, dan zikir yang mengalun dalam keheningan. Setelah acara selesai, seorang pemuda mendekat pada Sari. Matanya berkaca-kaca. "Kak, dulu aku ikut lemparin batu ke arahmu. Aku malu sekarang. Aku pikir ikut-ikutan itu tidak apa-apa. Tapi sekarang aku tahu, ikut-ikutan menyakiti orang baik, dosanya lebih besar dari yang kita bayangkan." Sari tersenyum. Ia memegang pundak pemuda itu dan berbisik lembut. "Kita semua pernah salah.
Tapi Allah membuka pintu ampunan untuk siapa saja yang mau berubah. Malam itu, langit kampung terlihat lebih bersih. Bintang-bintang berkelip terang. Seolah langit pun ikut mengamini peristiwa malam itu, malam di mana keadilan akhirnya lengkap. Namun masih ada satu bab yang tersisa. Bukan untuk membalas, tapi untuk menutup kisah ini dengan cahaya. Waktu terus bergulir. Musim panen datang silih berganti. Tapi di hati Budi dan Sari, musim yang paling mereka syukuri bukanlah saat padi menguning, melainkan saat kebenaran kembali tegak di hadapan manusia. Sari kini dikenal bukan hanya sebagai istri yang teraniaya, tapi juga sebagai guru ngaji yang lembut, bijak, dan tak pernah membalas kejahatan dengan kebencian. Sementara Budi menjadi panutan bagi para pemuda. Sosok laki-laki yang pernah jatuh, tapi bangkit bukan untuk membalas, melainkan untuk menebus dengan amal. Suatu pagi, Sari duduk di beranda, menganyam tikar dari pandan bersama anak-anak kecil yang sedang belajar huruf hijaiyah. Suara mereka lantang menyebut, Alif, Ba, Tea. Dan Sari tersenyum, matanya berbinar. Di kejauhan, Budi pulang dari sawah. Di punggungnya ada cangkul tua, dan di tangannya ada beberapa ikat bayam dan kangkung. Ia berjalan tenang, dengan hati yang kini tak lagi digelayuti sesal. Sar, aku mikir, bagaimana kalau kita bangun madrasah kecil di sini? Anak-anak makin banyak. Dan mungkin, ini cara kita membalas semua kezaliman, dengan ilmu dan kebaikan. Sari menatapnya. Mata mereka saling bicara. Tak butuh kata-kata. Karena hati mereka sudah sama-sama tahu, balas dendam bukan cara orang beriman. Dan ide itu pun dimulai. Beberapa bulan kemudian, berdirilah sebuah musala kecil dari kayu bekas dan genteng sumbangan warga. Di depannya ditulis nama sederhana. Madrasah Nur Sabar belajar dari luka, membangun dengan iman. Warga dari kampung lama dan desa sekitar mulai mengirim anak-anak mereka ke sana. Bahkan sebagian warga yang dulu memusuhi Sari kini rutin datang untuk ikut pengajian. Sari tak pernah membahas masa lalu. Ia tak pernah menyebut siapa yang dulu menyiramnya, siapa yang memfitnah. Tapi justru dari ketenangan itulah, semua orang tahu bahwa keikhlasan jauh lebih kuat dari kemarahan. Budi membangun perpustakaan kecil dari kayu, dan Sari mengisi raknya dengan kitab-kitab warisan ayahnya yang dulu disimpan di loteng rumah lama. Buku-buku itu sempat berdebu, tapi kini bersih dan tersusun rapi, seperti kenangan yang telah selesai dibersihkan oleh waktu. Sore itu, saat langit mulai berwarna jingga, dan suara azan berkumandang dari masjid desa, Sari berdiri di bawah pohon mangga, pohon yang dulu menjadi saksi awal fitnah dan air mata. Ia menatap langit, lalu menutup matanya. Ya Allah, kalau dulu aku bertahan bukan karena kuat, tapi karena Engkau tidak membiarkanku jatuh. Dan hari ini, kalau aku tersenyum, itu karena Engkau sudah gantikan segala luka dengan kehormatan. Dan angin sore itu seperti membisikkan balasan, bahwa setiap air mata orang terzalimi tak pernah sia-sia. Karena Allah tidak pernah tertukar dalam menghitung luka. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Hajj 38. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa fitnah bukan hanya menyakiti, tapi juga mengundang azab. Dan bagi siapapun yang pernah menjadi Sari dalam hidupnya, yang pernah dihina, difitnah, dan dijatuhkan tanpa alasan, jangan pernah berhenti sabar. Karena jika dunia menuduhmu tanpa bukti, maka langit akan membelamu tanpa suara.